Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Ini video kedua yang gue bikin hari ini. Gue pengen ngobrolin soal masalah kabar dari Fabrizio Romano melalui United Stand MUFC. Ini gue ambil dari Center Devils yang mengatakan kalau prioritas posisi dari Manchester United musim panas ini sesuai dengan prioritas. Wow, sesuai dengan prioritas ya. Nomor 1, striker. Nomor 2, midfielder. Nomor 3, center back. Nomor 4, fullback. Wow, jadi ada 4 pos nih. Dan kalau melihat dari kabar soal masalah budget ya, feeling gue sih mungkin satu posisi satu pemain ya. Mungkin. Dan ini juga gue kaitkan dengan beberapa kabar. Sekali lagi masih rumor ya, tapi gue ambil dari Fabrizio Romano. Kalau untuk posisi striker contohnya, 2 striker yang Manchester United sedang diskusikan ini adalah Darwin Núñez dan juga Richarlison. Wow, ini menarik di mana Darwin Núñez ini merupakan komoditi panas karena memang pemain ini sedang top-topnya musim ini ya bersama Benfica. Raihan golnya juga cukup banyak, baik itu di liga lokal maupun juga di Liga Champions. Pemain masih muda pula. Agennya sekarang dia punya agen yang sama dengan agennya Cristiano Ronaldo, di mana Mendes ini punya hubungan yang sangat baik dengan Manchester United dan juga beberapa klub yang lain ya. Jadi menurut gue ya nih jadi pertimbangan. Cuman kalau menurut gue ringan amatiran dari sisi harga sih ya. Karena dipatok di harga 80 jutaan. Wah, menurut gue sih ya cukup mahal sih ya. Melihat apalagi Manchester United tidak bermain di Champions League musim depan, bukan tidak mungkin harganya akan semakin naik. Ditambah lagi peminatnya banyak pula ya kan. Ya ini benar-benar soal bagaimana nanti kalau memang ingin mendekati betul Darwin Núñez ya Erik ten Hag bagaimana meyakinkan sang pemain akan masuk ke skemanya dan lain-lain. Ini harus terjadi dari Erik ten Hag langsung. Dan nama kedua adalah Richarlison. Nama yang tentunya sudah malang melintang di Liga Inggris, sudah cukup lama membela Everton, sudah punya pengalaman ya di Liga Inggris. Bersama Everton menurut gue secara rata-rata tampilannya oke. Tidak bisa dilihat hanya dari raihan golnya dan kayak gimana. Ya enggak, kita juga harus melihat Richarlison main di tim Everton begitu ya. Dan ketika kalau dia bermain di tim yang mungkin daya kompetitifnya lebih besar lagi, bukan tidak mungkin kemampuan dia yang lebih bagus lagi akan keluar. Tapi yang jelas 2 pemain ini gue harapkan sih memang keluar bukan hanya dari klub ya, tapi dari Erik ten Hag. Itu yang lebih penting. Mau dia dapatnya dari rekomendasi dari Ralf Rangnick, nggak apa-apa. Tapi ya Erik ten Hag yang harus memutuskan dengan timnya nanti. Itu lebih penting sih menurut gue ya. Jadi ya striker ternyata ada 2 ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Bahkan Fabrizio Romano menambahkan Darwin Núñez ini adalah pemain yang sudah didiskusikan di Manchester United. Klub ini mempertimbangkan dia berada di levelnya Manchester United dan pemain yang dilihat akan jadi yang akan bisa jadi sempurna lah ya dengan keadaan sekarang dan juga masa depan. Tapi ya yang mengincar Darwin Núñez ini bukan hanya Manchester United ya sih. Bisa jadi memang betul. Gue sih untuk Darwin Núñez ini karena banyak juga kan yang ingin Darwin Núñez. Gue nggak tahu yang ingin itu apakah juga selalu mengikuti Benfica. Artinya bukan cuma di Champions League aja ya, tapi juga di Liga Portugal. Cuman kalau gue melihat, ini pemain yang sekarang lagi hot prospek ya kan. Ketika seandainya kan memang betul Manchester United nanti mengambil dia, ini harus diprotek betul nih. Bukan hanya di dalam sistem dan juga permainan, tapi ya dari sosial media ya kan, dari media Inggris yang tentunya sangat berbeda dengan media-media di Portugal. Dan menurut gue ini juga cukup penting bagi pemain muda ya, supaya tidak langsung hype-nya naik ya kan. Cuman dengan ada Darwin Núñez dan gue juga membayangkan Cristiano Ronaldo stay, yang mudah-mudahan ada transfer ilmu di sana, bisa jadi backup ya, saling membackup lah. Darwin Núñez membackup Cristiano Ronaldo dan juga Cristiano Ronaldo bisa mementori atau membackup seorang Darwin Núñez di sana. Cuman sekali lagi sih harganya itu yang menurut gue ya. Oke, kabar lainnya, Atletico Madrid dikabarkan akan berusaha untuk meminjam Aaron Wan-Bissaka 1 tahun yang meminjam dengan nanti ada permanen transfer sebagai opsinya. Nah ini terkait juga dengan posisi fullback tadi kan yang disebutkan memang akan
perkuat, tapi fullback tuh kalau tidak salah di nomor 4 ya. Kalau memang Aaron Wan-Bissaka dilepas, maka kita butuh pemain bek kanan lagi nih. Nah, nih siapa yang akan mengisi bek kanan tersebut? Karena gue berpikir tidak akan dilepas secara dua-duanya ya. Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka secara bersamaan, gue pikir tidak. Kenapa? Untuk musim depan paling tidak. Kenapa? Karena budget. Kalau kita melepas dua pemain ini, berarti kita juga harus mendatangkan pemain kanan lagi, dan menurut gue tidak realistis itu. Harus salah satu ya. Tapi kalau melepas Aaron Wan-Bissaka ya siapa yang akan menempati bek kanan? Kalau memang mendatangkan Jurriën Timber bisa dimainkan di bek kanan sih menurut gue, dan bisa jadi salah satu opsi. Di samping juga Jurriën Timber bisa bermain sebagai bek tengah. Nah, ini langsung dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga ya. Saya tidak yakin kalau Jurriën Timber, bahkan itu merupakan nama yang Manchester United tertarik. Dan ini juga dan ini juga berlaku untuk Manuel Akanji. Jadi bukan hanya Jurriën Timber dan juga Manuel Akanji ya. Nah, ini juga menarik. Kalau gitu siapa dong yang Manchester United tertarik ya? Gue sih suka sebenarnya dengan Jurriën Timber. Artinya dia masih muda, punya kesempatan untuk berkembang, pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag dan juga Michel van der Gaag juga ya. Kalau seandainya memang dua-duanya ini jadi diambil oleh Manchester United. Dan di sektor bek kanan kita memang butuh perbaikan ya. Jadi ya, tapi kita lihat kalau seandainya memang tidak mengambil pemain itu, siapa lagi yang akan diambil? Apakah Brandon Williams yang akan dikasih tempat di sana? Nah, itu juga tanda tanya ya. Ralf Rangnick dikabarkan suka Christopher Nkunku, dan dikabarkan dia menjadi salah satu pemain yang ingin didatangkan dari Red Bull Group. Dan Ralf Rangnick juga berpikir dia akan perfect ya di Premier League. Nkunku, gue sih lebih pengen Nkunku sebenarnya gue nih. Kalau opsi striker yang ada ya, karena gue berpikir dia sudah cukup punya pengalaman ya, bermain di Red Bull Leipzig, kompetisi Eropa juga, dan karirnya tuh tertata dengan bagus begitu, dan sudah menuju seperti kayak lompatan untuk sesuatu yang lebih tinggi lagi ya, Christopher Nkunku ini. Cuman kabar terbaru, presiden dari Red Bull Leipzig mengatakan sudah ngomong ke Nkunku dan juga agennya nggak boleh pergi. Wah, ini agak sulit. Nah, harganya biasanya nanti naik tinggi juga ya. Dikabarkan oleh United District several klub, beberapa klub ini sangat berminat Nurdi Mukiele ya, dan Manchester United dikabarkan sudah mengamati pemain ini selama bertahun-tahun. Bisa saja ini akan terjadi di musim panas nanti, artinya eksekusinya ya. Ralf Rangnick juga dikabarkan sangat mengetahui Mukiele dan juga sangat suka pemain ini. Kontrak pemain ini akan selesai tahun Juni 2023. Nah, ini enak ini pemain-pemain kayak begini. Jadi Red Bull kalau ingin melepas Mukiele ya harus musim panas ini. Kalau ditunggu musim panas selanjutnya harganya drop ya kan. Bahkan sebenarnya harga musim panas ini juga sudah diskon karena ya kontraknya akan habis di Juni 2023. Nurdi Mukiele back sayap sih menurut gue ya, yang biasa bermain di sektor kanan, bisa juga bermain di sayap kanan ya, artinya gelandang kanan, cuman kayaknya lebih sering bermain di back kanan ya. Lagi-lagi ini juga terkait dengan berita tadi bahwa Sannya Manchester United juga mengincar fullback, tapi fullback ini yang prioritas keempat dikabarkan oleh Fabrizio Romano demikian ya. Cuman kalau seandainya tadi ada kabar Aaron Wan-Bissaka akan dipinjamkan, ya memang kita butuh untuk mendatangkan bek kanan lagi yang baru ya. Ini dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano dari United Stand. Setelah Manchester United mendatangkan striker musim panas ini, mereka akan menentukan berapa banyak yang mereka akan bayarkan ya, atau mereka akan keluarkan uangnya untuk mendatangkan gelandang. Nah, ini terkait juga dengan kabar tadi kalau prioritas itu ada di striker dulu baru gelandang. Nah, tapi menurut gue ini juga aneh karena justru kalau gue sih melihat dua posisi ini sama-sama kita butuh. Baru setelahnya ada ada back tengah, baru setelahnya ada full back. Kalau seandainya harus dibikin prioritas ya. Artinya begini. Striker gelandang, back tengah dan juga back sayap. Gua tahu pasti fans enggak semuanya aja. Ya, oke, kalau itu sih gua enggak mau bahas ke sana karena menurut gua agak enggak realistis. Itu sekali lagi ringan amatiran ala gua ya, karena mengingat budget juga ya kan. Nah,
Maksud gue begini, kalau seandainya apesnya Manchester United ini hanya bisa melakukan kegiatan yang sangat terbatas di musim panas ini, paling tidak striker dan juga gelandang ini kita sudah dapat. Minimal 2 pemain ini kita dapat begitu ya. Kalau bisa dapat 4-4-nya sangat bagus, dapat gelandang baru, striker baru, back tengah baru, back kanan atau back kiri baru ya, full back lah. Ya itu bagus begitu. Tapi kalaupun tidak, menurut gue sih gelandang dan juga striker ini yang musim ini kita sangat kurang di sana ya. Kualitas, kedalaman. Gua nggak tahu musim depan apakah seorang Mason Greenwood contohnya akan kembali ke tim. Gua nggak tahu apakah seorang Marcus Rashford penampilannya bisa kembali seperti Marcus Rashford beberapa tahun yang lalu. Gua nggak tahu seorang Elanga akan seperti apa nih musim depan penampilan. Oke, musim ini dia oke. Bagaimana dengan musim depan di tangannya Erik ten Hag, ya kan? Cristiano Ronaldo, siapa yang akan jadi backupnya? Gelandang pun juga demikian. Scott McTominay musim ini mainnya buruk ya. Memang betul kita akan kedatangan seorang Donny van de Beek. Tapi menurut gue kualitas Donny van de Beek, Fred, Scott McTominay ini belum bisa mengangkat klub ya. Memang masih ada James Garner contohnya yang datang. Tapi apakah kita akan menggantungkan dengan seorang Andres Pereira lagi? Contohnya kan tentu saja kalau menurut gue sih enggak. Jadi striker dan gelandang lah. Ini prioritas utama. Prioritas nomor 1. 2 posisi ini. Baru setelahnya ada back tengah. Baru setelahnya ada full back. Kalau menurut gue dengan amatiran sih demikian ya. Kalau seandainya dibuat prioritas. Karena kalau dibikin prioritas nomor 1 semuanya striker, gelandang ini semua ada di... Ya gue sih berpikir itu sekali lagi ringan amatiran lah gue ya, kurang realistis sih. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait soal masalah 4 prioritas posisi dari Manchester United di bursa transfer musim depan menurut Fabrizio Romano, dan juga gue bacakan dari beberapa berita dan juga rumor terkait dengan kabar itu ya. Bahwasanya juga Manchester United mengincar pemain-pemain di posisi-posisi tersebut. Cuman pastinya realisasinya ya, gua pikir sih nanti akan setelah ketika Erik ten Hag itu datang, bahkan bukan cuma datang, tapi setelah staffnya dia mungkin menuju komplit ya, baru Manchester United akan melakukan pergerakan di sana. Karena dan juga komponen klub, karena Matt Judge ya sudah selesai di Manchester United, belum ada gantinya siapa. Menurut gua itu juga penting karena selama ini Matt Judge ya inilah yang mengurusi soal transfer dan juga kontrak dari pemain. Dan ini belum ada orang yang menggantikan. Jadi menurut gue nanti kalau orang baru itu sudah datang, nah baru deh mungkin kegiatan di bursa transfer akan lebih cair bagi Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.